Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk kesempatan kali ini, pada sesi pendahuluan di mata kuliah sosial peternakan untuk jurusan sosial peternakan. Untuk kali ini, untuk tim dosen sosial peternakan terdiri dari dua dosen, yaitu saya sendiri Ziaul Rahman Fitron, SPT MBA, dan juga Dr. Nanang Febrianto, SPT MBA. Untuk mata kuliah dalam minat kali ini kita nanti akan bertemu pada mata kuliah manajemen agribisnis peternakan. Kedua, pemasaran hasil ternak. Ketiga, ekonomi produksi peternakan. Yang terakhir, penyuluhan dan komunikasi peternakan. Untuk manajemen agribisnis peternakan, kalian di sana akan mempelajari proses kegiatan-kegiatan dari hulu sampai hilir peternakan. Sedangkan pada pemasaran hasil ternak, kalian akan mempelajari ilmu bagaimana cara memasarkan hasil ternak, ya, mulai dari distribution channel sampai ke tangan end user seperti itu. Dan yang ketiga, ekonomi produksi peternakan, kalian akan diajarin mengenai perencanaan dan serta evaluasi kegiatan peternakan atau usaha peternakan. Dan yang terakhir, kalian akan pada mata kuliah penyuluhan dan komunikasi peternakan, kalian akan mempelajari bagaimana komunikasi sebagai tim penyuluh dalam kegiatan yang bertema peternakan seperti itu. Untuk tujuan umum, ya, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan mengetahui sistem pemasaran dalam usaha peternakan. Ya, nanti kalian diharapkan dari kegiatan kali ini kalian akan mengetahui mulai dari hulu sampai hilir mengenai sistem pemasaran dalam usaha peternakan itu sendiri. Untuk kontrak pembelajaran, ya, ada capaian pembelajaran program studi. Yang pertama, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, baik kualitas dan kuantitas, tak efektif, efisien, dan berkelanjutan, sustainability. Karena itu suatu hal yang sangat penting untuk kita semua. Kedua, mampu mengkomunikasikan secara efektif hasil pemikiran, konsep, pelaksanaan, dan hasil analisis secara lisan dan tulisan di lingkungan masyarakat, bangsa, negara, dan dunia internasional khususnya. Yang ketiga, mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi oleh penguasaan ilmu peternakan yang meliputi mengembangbiakan pakan, pengolahan hasil, manajemen pemasaran, dan pengorganisasian sistem produksi ternak berkelanjutan, dan serta menerapkan konsep kewirausahaan khususnya. Nah, dari harapan kalian dapat menempuh dari jurusan sosial ekonomi peternakan, kalian diharapkan mampu dapat menerapkan konsep kewirausahaan pada nantinya. Untuk kontrak pembelajaran, learning outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, ya. 1. Mahasiswa mampu merumuskan konsep pemasaran dan strategi pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan sistem pemasaran. Ketiga, mahasiswa mampu mendesain perencanaan pemasaran. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep digital marketing. Adapun kontrak pembelajaran, ya, aturannya harus dipatuhin, wajib menghadiri minimal 80%, ketidakhadiran harus dapat dipertanggungjawabkan. Daftar hadir melalui SIAM atau Gapura, ya. Di situ nanti ada keterangan hadir, izin, alfa ataupun sakit di sana. Yang terakhir, setiap mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan dosen, pertanyaan teman-teman di kelas, atau menjawab pertanyaan teman di sesi diskusi akan diberi nilai keaktifan. Nanti diharapkan kalian
jurusan sosial ekonomi peternakan, kalian juga mampu aktif atau juga berperan dalam memberikan pendapat. Bagi mahasiswa yang terlambat kurang dari 15 menit, maka wajib untuk duduk di bangku paling depan ya. Nah, kalau dan membuat review materi pada hari itu untuk dipresentasikan di depan kelas ya. Ini baik yang kuliah waktu hybrid, baik luring ataupun secara daring ya. Bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit, silakan mereview satu jurnal internasional. Pemberitaan deadline pengumpulan tugas akan diumumkan di kelas dan akan dibahas secara bersama pada pertemuan berikutnya. Setiap tugas yang diberikan dari dosen harap dikirimkan ke Google Classroom ataupun Bron ini. Adapun kontrak pembelajaran pada penilaian ya, UTS kalian mendapatkan 30%, adapun kuis 5%, UAS 30%, tugas terstruktur 5%, serta keaktifan 5%, dan juga praktikum 25%. Kalau kita total menjadi 100%. Nanti ini merupakan acuan mana yang harus dititik beratkan pada sesi perkuliahan, seperti itu. Ini ada beberapa bahan bacaan referensi untuk sosial ekonomi peternakan ya, ada buku dari Kotler sampai ke Cipono. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. See you later.